Welcome back to our channel. Stay tuned and keep enjoy. Dakwah Tilawah TV will make you happy, trust me. Okay? Thanks you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dari kalangan sahabat Rasulullah, kita mengenal sosok Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat zuhud. Bahkan dikatakan orang yang paling zuhud di antara para sahabat Nabi adalah seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini adalah orang yang tidak senang dengan kemewahan dunia. Bahkan ketika kemewahan itu sudah mulai menjangkiti, mulai masuk kepada kehidupan para sahabat yang pada saat itu mendapatkan amanah di pemerintahan, maka beliau adalah orang yang pertama kali menggerakkan barisan oposisi untuk menggaungkan, melawan orang-orang yang hidupnya sudah mulai disorientasi. Orientasinya sudah bukan ke akhirat lagi. Nah, beliau sebagai pribadi yang vokal tentu memang membuat sahabat-sahabat yang lain, terutama sahabat yang menduduki bangku pemerintahan, itu menjadi kurang nyaman dengan sikap beliau. Namun ala kulli hal, ini merupakan bentuk tanggung jawab moral beliau. Karena bagaimanapun Rasulullah sebelumnya sudah mengingatkan akan hadirnya, lahirnya para pemimpin, para pejabat yang hanya memikirkan urusan dunianya, sedangkan urusan rakyatnya, urusan umatnya terbengkalai. Nah, itu yang tergambarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari pada saat itu ketika melihat sebagian dari sahabatnya sudah kehilangan orientasi hidupnya. Mereka yang dahulu sebelum mengenal jabatan di dalam pemerintahan, hidupnya sangat sederhana, akan tetapi setelah mereka masuk dalam parlemen, masuk dalam kepemerintahan, akhirnya mereka hidupnya menjadi jauh lebih layak, jauh lebih mewah begitu. Nah, ini yang kemudian sangat disoroti oleh beliau. Bahkan sampai suatu hari Abu Musa Al-Asy'ari melaporkan kepada Utsman bin Affan terkait ketidaknyamanannya atas sikap Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai-sampai Utsman bin Affan mengajak beliau, memanggil beliau. Setelah itu Abu Dzar Al-Ghifari pun mendatangi tempat Utsman bin Affan sembari mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Utsman bin Affan kepadanya. Pada intinya Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Aku tidak peduli dengan dunia kalian. Aku tidak tertarik dengan dunia kalian." Padahal Utsman bin Affan menawarkan sesuatu yang baik. Apabila Abu Dzar Al-Ghifari menginginkan tempat tinggal yang layak, maka akan disiapkan oleh Utsman bin Affan. Apabila Abu Dzar Al-Ghifari menginginkan kendaraan yang layak, maka akan disiapkan oleh Utsman bin Affan. Akan tetapi sungguh Abu Dzar Al-Ghifari tidak menginginkan itu semua. Justru yang ada, Abu Dzar Al-Ghifari mengharapkan kepada Utsman bin Affan agar mengizinkan dirinya untuk bertempat tinggal jauh dari kota Madinah, namanya Robadah. Di sini beliau pada akhirnya menghabiskan masa-masa tuanya, masa-masa akhir hayatnya. Sampai menjelang akhir hayat beliau, istri beliau itu menangis. Beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai engkau Ummu Dzar, mengapa engkau menangis?" Dan istrinya menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis, sedangkan kita di sini hidup ibarat sebatang kara, tidak ada orang pun di situ. Engkau akan meninggal, sedangkan di sini satu kain kafan pun tidak ada untukmu." Maka apa yang dikatakan oleh beliau, "Aku pernah bermajelis dalam sebuah majelis Rasulullah bersama para sahabat yang lain tentunya. Pada saat itu beliau menyampaikan bahwa akan ada di antara para sahabatku yang hadir dalam majelis ini, ia telah berhijrah seorang diri, ia masuk Islam seorang diri, kemudian ia tinggal hidup seorang diri, dan kelak dia akan mati seorang diri. Hatta ketika nanti dibangkitkan kembali, ia akan dibangkitkan seorang diri." Nah,
Hanya saja dari para sahabat yang hadir dalam majelis Rasulullah itu, satu pun di antara mereka tidak ada yang digambarkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi gitu. Nah, oleh karena itu kuat keyakinan Abu Dzar bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah dirinya. Nah, apa yang beliau gambarkan? Akan ada serombongan sahabat, orang solih yang akan menyelamatkan si fulan ini. Maka Abu Dzar berkata kepada istrinya, tenanglah engkau, nanti kalaupun aku akan meninggal hari ini, yakinlah akan ada orang yang datang melihatku. Maka betul saja, setelah beliau meninggal, pada saat istrinya menangis, terdengar suara beliau. Ternyata yang mendengarkan suara Ummu Dzar pada saat itu adalah rombongan Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika melihat sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari sudah terbujur, meninggal di situ, maka Abdullah mengatakan, sungguh Abu Dzar telah membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagai kekuatan feeling seorang Abu Dzar, karena Rasulullah berkata tidak ada lagi orang yang lebih lurus lisan dan hatinya selain Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi beliau ini karena saking waroknya terhadap dunia, berhati-hatinya terhadap dunia, Rasulullah sampai-sampai memberikan jaminan seperti itu. Sehingga kisah yang menarik dari seorang Abu Dzar ini, kita mendapatkan banyak pelajaran. Dari beliau kita mendapatkan makna zuhud itu apa. Walaupun beliau adalah orang paling berjasa dari kalangan Ghifar maupun Aslam, yang selogika kita harusnya beliau diberikan jabatan setelah mengislamkan sekian banyak manusia, mengislamkan sekian banyak sahabat dari kalangan kabilah Ghifar maupun Aslam. Tapi nyatanya beliau tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Bukan karena tidak diberikan, tapi karena memang beliau tidak mau dengan urusan dunia. Beliau lebih memilih hidup sederhana ketimbang hidup dengan kemewahan. Sebagai bukti, beliau selama hidupnya hanya memiliki 2 jubah saja. Jubah pertama untuk beliau pakai setiap hari, padahal itu jubah sudah koyak, tapi menurut beliau itu sudah cukup. Dan jubah yang kedua adalah jubah yang dipakai untuk sholat Jumat. Nah, ketika ditanya oleh sahabat, kemana jubahmu yang kemarin lebih layak dari ini? Apa jawaban dari seorang Abu Dzar? Telah kuberikan jubah itu kepada yang jauh lebih berhak atasku. Masya Allah. Coba kita perhatikan hari ini kehidupan kita sangat jauh dari kriteria seorang Abu Dzar Al-Ghifari.